Halo semua, kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah kerangka kerja baru yang super penting untuk pendidikan vokasi. Kita akan lihat gimana caranya kita bisa bertransformasi dari yang tadinya model belajar yang pasif menjadi sebuah sistem yang benar-benar nyiapin lulusan untuk siap kerja di dunia nyata. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Coba kita renungkan bareng-bareng. Model pendidikan kita yang sekarang ini, apa benar masih relevan buat dunia kerja yang perubahannya cepat banget? Pertanyaan ini penting, karena tantangan yang dihadapi mahasiswa zaman sekarang itu butuh jawaban yang benar-benar baru. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu apa aja sih tantangan modernnya. Kedua, kita bahas pola pikir baru yang harus kita adopsi. Ketiga, kita masuk ke jantung perubahannya, yaitu kelas aktif. Keempat, kita bangun ekosistem pendukungnya. Dan terakhir, gimana cara kita mengukur kalau semua ini berhasil? Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya tantangan-tantangan modern dalam pendidikan vokasi saat ini? Nah, ini dia realita yang sering kita temui di lapangan. Kesiapan akademik mahasiswa yang masuk itu ternyata rendah, motivasinya minim, disiplin dan tanggung jawabnya kurang, bahkan skill teknis dasarnya pun lemah. Tapi penting banget buat kita ingat ya, ini tuh bukan semata-mata salah mahasiswanya loh, ini adalah cerminan dari sebuah sistem yang memang sudah waktunya untuk dirombak total. Makanya ini poin yang krusial banget. Cuma ganti kurikulum aja itu nggak bakal cukup. Itu ibaratnya kita cuma ngecat ulang bangunan yang fondasinya udah goyang. Nggak akan menyelesaikan masalah kan? Yang benar-benar kita butuhin adalah transformasi total di seluruh sistem pendidikannya. Oke, jadi kalau solusinya bukan cuma ganti kurikulum, terus apa dong? Nah, semuanya dimulai dari sini. Di bagian kedua, sebuah pola pikir baru untuk pendidikan. Nah, ini dia nih kerangka berpikir yang bisa mengubah segalanya. Kita nggak lagi cuma mikirin input, yaitu mahasiswanya. Kita harus fokus mendesain proses belajar yang praktis, yang basisnya proyek. Tujuannya apa? Biar outputnya adalah lulusan yang punya skill dan portofolio beneran. Sehingga outcome atau hasil akhirnya adalah para profesional yang siap kerja atau bahkan berani jadi wirausahawan. Oke, dari filosofi, sekarang kita lihat prakteknya di lapangan kayak apa. Selamat datang di bagian ketiga, kelas aktif. Sebuah cara baru buat belajar dan mengajar. Ada 3 pilar utama yang jadi fondasi model kelas aktif ini. Pertama, semua pembelajaran harus berbasis proyek nyata. Kedua, penilaiannya fokus ke skill praktis, bukan lagi hafalan teori. Dan ketiga, materi belajarnya harus selalu nyambung sama apa yang dibutuhkan di dunia nyata. Ketiga hal ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jelas banget. Kita harus lupain yang namanya kuliah pasif, di mana mahasiswa cuma duduk dan dengerin. Di model baru ini, kita memaksa adanya pembelajaran aktif. Ada praktek yang sifatnya wajib, ada micro deadline atau tenggat waktu kecil setiap minggu biar konsisten, ada presentasi rutin, dan yang paling penting, mahasiswa benar-benar bikin proyek sungguhan. Terus gimana cara nilainya? Lihat deh perubahan drastis di model penilaian ini. Portofolio proyek jadi yang paling gede bobotnya, 40%. Lalu diikuti sama kemajuan mereka tiap minggu, juga disiplin dan keaktifan. Ini ngasih pesan yang jelas banget. Proses dan hasil karya nyata itu jauh lebih penting daripada sekedar nilai ujian akhir. Tapi, kelas yang keren doang itu nggak cukup loh. Kelas yang hebat nggak bisa berdiri sendiri. Yuk kita lanjut ke bagian 4 untuk lihat gimana caranya membangun ekosistem dengan dukungan yang menyeluruh. Ekosistem ini baru bisa hidup kalau ada kolaborasi. Kita butuh mitra industri buat kasih kuliah tamu dan kesempatan magang. Kita butuh alumni yang aktif buat jadi mentor dan buka jalan karir. Dan kita butuh komunitas yang lebih luas, misalnya lewat pameran atau kompetisi, supaya mahasiswa bisa dapat pengalaman yang nggak ternilai harganya. Tapi tunggu dulu, semua dukungan dari luar tadi nggak bakal efektif kalau motor penggerak utamanya nggak jalan. Transformasi yang paling krusial itu justru harus dimulai dari dalam. Ya, dari para dosen dan pengajarnya sendiri. Betul, dosen memang harus adaptif dan terus belajar. Tapi kampus punya kewajiban mutlak untuk mendukung mereka. Caranya gimana? Sediakan regulasi yang suportif, bukan yang malah menyulitkan. Integrasikan kegiatan-kegiatan di luar kelas itu ke dalam SKS. Berikan penghargaan dan pengakuan yang layak. Dan yang paling penting, pastikan fasilitas dan teknologi yang dibutuhkan itu selalu ada. Ini bukan pilihan, ini kewajiban institusi. Oke, sistemnya udah jalan, ekosistemnya udah dibangun. Terus, dari mana kita tahu kalau semua ini beneran berhasil? Nah, kita masuk ke bagian terakhir yang sangat penting, mengukur keberhasilan.
Keberhasilan itu bukan lagi soal kayaknya atau perasaan, tapi soal data yang bisa diukur. Targetnya harus jelas dan ambisius. Misalnya, lebih dari 80% mahasiswa harus aktif di proyek nyata. Lebih dari setengahnya harus ikut kompetisi. Dan ini yang paling penting, 100% tanpa terkecuali harus punya portofolio profesional waktu mereka lulus. Ini standar sukses yang baru. Jadi, intinya apa? Intinya adalah ini. Kesuksesan itu bukan lagi tentang selembar ijazah yang dipajang di dinding, tapi tentang sebuah portofolio yang jadi bukti kemampuan nyata. Ini pergeseran besar dari saya tahu teori ini menjadi ini loh karya yang sudah saya buat. Dan seluruh pembahasan kita hari ini bisa dirangkum dalam satu kalimat yang kuat banget. Transformasi ini, pada intinya, adalah perjalanan dari kuliah pasif menuju training kerja nyata. Sebuah pengingat buat kita semua bahwa tujuan akhir pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan manusia untuk kehidupan nyata, bukan sekedar untuk lulus ujian.